Sadil Ramdhani meledak saat ditarik keluar. Bahkan, botol sampai melayang dari bench. Tapi, apa sebenarnya yang bikin Sadil sampai kehilangan kontrol? Dan kenapa pelatih Bojan Hodak justru tetap belain dia di depan publik? Belum lagi pesan khusus yang disampaikan Haji Umuh Mukhtar buat Sadil. Semua fakta dan klarifikasinya bakal kita kupas tuntas di video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pendapat kalian ya. Biar kalian gak ketinggalan update panas seputar Maung Bandung dan sepak bola tanah air. Pertandingan pekan ke-10 Super League 2025-2026 antara Persib Bandung melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin, 27 September 2025 malam awalnya berjalan penuh intensitas tinggi. Persib yang tengah berupaya mempertahankan tren positif di papan atas tampil agresif sejak menit pertama. Namun, situasi langsung berubah drastis saat Luciano Guaicocha menerima kartu merah di pertengahan babak pertama. Keputusan wasit tersebut memaksa Persib harus tampil dengan 10 pemain dan membuat pelatih Bojan Hodak segera mengambil langkah taktis cepat. Di tengah momentum penting itu, nama Sadil Ramdhani ikut menjadi sorotan. Winger lincah milik Persib tersebut sebenarnya sedang menunjukkan potensi untuk menebar ancaman melalui kecepatan dan penetrasinya. Namun, Bojan Hodak memiliki pertimbangan berbeda demi menjaga keseimbangan tim. Sadil akhirnya ditarik keluar lapangan pada menit ke-31 dan digantikan oleh gelandang pengalaman Adam Alis. Pergantian cepat ini bertujuan mempertebal lini tengah agar tidak mudah ditembus oleh serangan Persis Solo yang mulai meningkatkan tekanan setelah unggul jumlah pemain. Keputusan tersebut memang terasa berat, mengingat Sadil baru tampil belum genap satu babak. Namun, dalam kondisi bermain dengan 10 pemain, strategi harus menjadi hal utama. Persib tak ingin kehilangan kontrol permainan hanya karena kurangnya kekuatan di sektor tengah. Rotasi mendadak itu kemudian menjadi titik awal dinamika baru pertandingan. Meski harus mengorbankan pemain depan, Persib tetap mampu menunjukkan determinasi tinggi dan terus mencari cara untuk menembus pertahanan lawan. Situasi genting ini pada akhirnya menjadi pemantik drama tambahan yang melibatkan emosi Sadil Ramdhani. Reaksi itu tak hanya menjadi perhatian kamera, tetapi juga menjadi bahan diskusi panjang setelah laga usai. Reaksi Sadil Ramdhani saat meninggalkan lapangan langsung menjadi pusat perhatian para penonton dan kamera siaran. Winger 26 tahun itu tampak frustasi dengan keputusan pergantian yang diterimanya. Saat berjalan menuju bench Persib, ekspresi kesal jelas terpancar di wajahnya. Ia kemudian terlihat mengamuk dan membanting botol minum sebagai bentuk luapan emosi. Aksi tersebut menunjukkan bagaimana besarnya ambisi Sadil untuk memberi kontribusi bagi Maung Bandung. Sebagai pemain yang selalu memiliki keinginan kuat tampil sejak awal hingga akhir pertandingan, dikeluarkan saat duel masih panas tentu memunculkan rasa kecewa yang sulit ditahan. Terlebih, Sadil merasa sedang berada dalam performa yang bisa membantu Persib menekan pertahanan lawan. Namun, realitas lapangan berkata lain. Kartu merah membuat taktik harus berubah cepat, dan dirinya menjadi salah satu korban situasi tersebut. Momen emosional ini menjadi perhatian bukan hanya karena reaksinya yang cukup keras, tetapi juga karena konteks pertandingan yang penuh tekanan. Kondisi Persib yang sedang berjuang dengan 10 pemain menjadikan setiap keputusan pelatih sangat krusial. Namun bagi seorang pemain, keinginan untuk tetap berkontribusi seringkali lebih dominan daripada pemahaman taktik secara keseluruhan. Di bench, beberapa rekan dan staf mencoba menenangkan Sadil yang masih tampak kesal. Meski demikian, tidak ada konfrontasi serius yang membuat situasi semakin memanas. Emosi Sadil lebih terlihat sebagai luapan spontan akibat rasa kecewa terhadap diri sendiri, bukan bentuk pembangkangan terhadap pelatih maupun tim. Sorotan itu akhirnya menjadi pembuka perbincangan besar setelah laga usai, terutama ketika publik menilai bagaimana profesionalitas seorang pemain diuji dalam situasi krisis di lapangan. Setelah pertandingan berakhir, perhatian publik beralih dari kemenangan Persib atas Persis Solo menjadi sorotan terhadap aksi emosional Sadil Ramdhani.
Pemain asal Raha tersebut kemudian memilih langkah dewasa dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan yang ditulis cukup panjang, Sadil mengakui bahwa reaksinya di pinggir lapangan tidak profesional dan seharusnya tidak terjadi di lingkungan pertandingan resmi. Halo semuanya teman-teman, terima kasih ya. Kritik dan sarannya atas reaksi saya semalam yang benar-benar tidak profesional, tulis Sadil. Ia tak menampik bahwa dirinya salah dalam mengontrol emosi, sehingga muncul luapan kemarahan yang terekam jelas di kamera. Sadil menegaskan bahwa tindakan itu bukan contoh yang baik bagi para supporter, khususnya Bobotoh, yang selalu memberikan dukungan penuh. Dalam pernyataannya, Sadil juga menyebut bahwa apresiasi terhadap kritik adalah bentuk rasa syukurnya sebagai pesepak bola profesional. Ia memahami bahwa setiap komentar dan masukan datang dari cinta serta harapan besar agar dirinya terus berkembang. Sadil pun secara terbuka menerima semua teguran dan menjadikan momen ini sebagai bahan perbaikan diri. Pemain berusia 26 tahun itu menambahkan bahwa ia selalu ingin bermain semaksimal mungkin ketika diberi kesempatan. Karena itulah, keputusan penggantian yang datang terlalu cepat membuatnya sulit mengendalikan kekecewaan. Namun ia menyadari bahwa pelatih lebih paham situasi taktikal pertandingan. Di akhir pesannya, Sadil menyampaikan maaf kepada seluruh anggota tim, termasuk staf pelatih dan pendukung Persib. Ia berjanji untuk belajar lebih baik agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Langkah cepat Sadil dalam meminta maaf diapresiasi banyak pihak, karena menunjukkan kedewasaannya menghadapi tekanan besar sebagai pemain inti klub besar. Dalam klarifikasi yang dibagikannya, Sadil Ramdhani menjelaskan bahwa emosinya sama sekali bukan bentuk protes kepada pelatih Boyan Hodak. Ia menegaskan bahwa rasa kecewa itu sepenuhnya tertuju pada dirinya sendiri. Sadil mengaku yakin bisa memberi kontribusi besar di lapangan pada laga tersebut, sehingga ketika harus keluar lebih cepat, ia merasa seperti kehilangan kesempatan untuk membuktikan kemampuan terbaiknya. Tapi jujur itu murni kekecewaan pada diri saya sendiri. Karena saya selalu ingin bermain, percaya ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini di setiap pertandingan, ungkap Sadil. Kalimat ini mempertegas bahwa ambisinya untuk mengangkat performa tim kadang berbenturan dengan realitas strategi yang harus diambil pelatih. Sadil juga menyampaikan bahwa dirinya memahami peran dan kewajiban setiap pemain untuk tunduk terhadap keputusan pelatih. Menurutnya, pelatih memiliki pandangan lebih luas terhadap situasi lapangan, termasuk bagaimana menjaga keseimbangan permainan saat Persib kehilangan satu pemain karena kartu merah. Di satu sisi, rasa kecewa memang sulit dihindari. Namun di sisi lain, Sadil tetap menunjukkan komitmen penuh untuk mendukung keputusan taktis demi kepentingan tim. Sementara itu, ia turut menyampaikan permintaan maaf kepada rekan setim serta Bobotoh yang mungkin merasa terganggu oleh reaksinya tersebut. Sadil bertekad menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga agar mampu menahan diri dalam situasi sulit. Momen tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pendewasaan seorang pemain profesional yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sikap reflektif Sadil memperlihatkan bahwa keinginannya untuk tetap berada dalam jalur yang benar sebagai pesepak bola profesional tidak pernah padam. Ia berjanji akan terus bekerja keras, menjaga disiplin, dan selalu siap memberikan kontribusi maksimal ketika kembali dipercaya turun ke lapangan. Insiden emosional yang terjadi saat Sadil Ramdhani ditarik keluar dari pertandingan bukan hanya menyisakan kontroversi, tetapi juga memperlihatkan seberapa besar rasa memiliki sang winger terhadap Persib Bandung. Dalam pernyataan maafnya, Sadil menegaskan bahwa ia selalu siap memberikan segalanya untuk Maung Bandung. Tekad itu yang membuatnya tak bisa menahan kekecewaan ketika harus keluar dari lapangan lebih cepat. Berjuang sampai akhir untuk tim ini, tulis Sadil dalam bagian unggahannya yang mencerminkan semangat juang tinggi. Pemain kelahiran Sulawesi Tenggara itu menyebutkan bahwa setiap pertandingan merupakan kesempatan untuk menunjukkan kontribusinya bagi tim dan Bobotoh yang selalu mendukung. Itulah sebabnya ia merasa sangat menyesal jika dirinya dianggap tidak profesional pada momen penting tersebut. Sadil juga menyadari bahwa sebagai pemain profesional, disiplin dan kematangan mental menjadi bagian penting dari perjalanan karir.
Ia mempertegas kesiapannya mengikuti semua instruksi pelatih karena keputusan yang diambil selalu berlandaskan kebutuhan tim. Sadil tak ingin tindakannya di pinggir lapangan mempengaruhi keharmonisan skuad yang sedang berjuang di kompetisi. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh tim, dari pemain, pelatih, hingga bobotoh yang menyaksikan aksinya secara langsung di stadion atau melalui layar kaca. Menurutnya, dukungan dan kritik yang diberikan adalah bentuk kasih sayang terhadap dirinya dan Persib. Kesediaan Sadil untuk belajar dari kesalahan dianggap sebagai sinyal positif bahwa ia tetap berada di jalur yang benar. Keinginan besar untuk terus maju menjadi aspek yang membuat Sadil memiliki tempat penting di hati supporter. Kini ia bertekad memperlihatkan respons terbaik di atas lapangan pada pertandingan berikutnya, bukan lagi dengan emosi berlebih, tetapi dengan aksi nyata yang bermanfaat bagi kemenangan Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, turut angkat bicara soal reaksi Sadil Ramdhani. Tanpa menyalahkan sang pemain, Hodak memahami bahwa kekecewaan adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, terlebih ketika seseorang merasa sedang mampu memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Boyan menegaskan bahwa keputusan pergantian semata-mata didasarkan pada pertimbangan taktis akibat kartu merah Luciano Guakechea. Tentunya akan ada pemain yang kecewa dalam situasi seperti ini, termasuk Sadil Ramdhani, saya tahu. Tapi, ini taktik yang saya buat. Ujar Boyan dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia mengakui bahwa sebenarnya Sadil tampil cukup baik, memberikan tekanan dan serangan ke pertahanan Persis Solo. Namun keadaan darurat membuat lini tengah lebih membutuhkan tambahan tenaga untuk menjaga keseimbangan tim. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa tim pelatih dan seluruh pemain harus bekerja ekstra keras karena jadwal pertandingan yang sangat padat. Rotasi merupakan langkah penting agar performa tim tetap terjaga dalam persaingan panjang Liga Super Indonesia. Boyan juga memberikan apresiasi terhadap sikap Sadil yang langsung meminta maaf. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan karakter positif dan keinginan berkembang dari dalam diri pemain. Ia memastikan tidak ada masalah internal yang muncul akibat kejadian tersebut. Bagi Boyan, insiden itu sudah sepenuhnya selesai, dan Sadil tetap menjadi bagian penting dalam rencana permainan Persib. Dengan dukungan penuh dari pelatih, Sadil diberi ruang untuk memperbaiki diri dan fokus kembali pada pertandingan-pertandingan mendatang. Persib justru menilai semangat Sadil sebagai bentuk kecintaan terhadap klub, energi yang jika diarahkan dengan benar, akan menjadi kekuatan besar bagi Maung Bandung untuk terus bersaing meraih prestasi terbaik. Di balik sorotan pada insiden emosional Sadil Ramdhani, Persib Bandung tetap berhasil menutup laga dengan catatan manis. Maung Bandung mengamankan kemenangan penting 2-0 atas Persis Solo dalam pertandingan Pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Hasil ini bukan hanya menambah 3 poin krusial, tetapi juga mempertegas kekuatan mental Persib yang tampil luar biasa meski harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Setelah kartu merah diterima oleh Luciano Guakechea, banyak yang memprediksi Persib akan kesulitan menjaga tempo permainan. Namun, justru sebaliknya, tim tampil jauh lebih disiplin dalam bertahan dan lebih efektif dalam memaksimalkan peluang yang hadir. 2 gol yang tercipta menjadi bukti bahwa keputusan taktis untuk memperkuat lini tengah merupakan langkah tepat dari pelatih Boyan Hodak. Boyan pun menegaskan bahwa kemenangan tersebut didapat lewat kerja keras seluruh anggota tim. Rotasi yang dilakukan menjadi bagian dari strategi agar Persib tetap kompetitif sepanjang musim yang padat. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti kedisiplinan para pemain dalam menjaga organisasi permainan setelah kehilangan satu pilar penting di lapangan. Di luar strategi dan skor akhir, kemenangan ini menghadirkan sentimen positif dari supporter yang memadati GBLA. Dukungan bobotoh tidak surut meski Persib sempat berada dalam situasi sulit. Atmosfer yang tercipta menunjukkan kuatnya chemistry antara tim dan pendukungnya. Namun demikian, perhatian publik tetap terpecah antara hasil impresif tersebut dan sorotan perilaku Sadil. Banyak yang menilai bahwa drama itu adalah bumbu dalam pertandingan penuh tensi tinggi. Pada akhirnya, kemenangan 2-0 mampu membawa energi positif bagi skuad Persib. Sadil sendiri tentu menyimpan rasa bangga dengan hasil tersebut, meski dirinya tak bisa ikut merayakannya dengan suasana hati penuh di lapangan.
Dengan 3 poin berharga ini, Persib makin mantap bersaing di papan atas klasemen. Misi besar menuju tangga juara Super League masih terbuka lebar, sebuah tujuan yang jelas menjadi prioritas klub, tim pelatih, dan seluruh pemain, termasuk Sadil yang bertekad menunjukkan respon terbaik pada laga-laga berikutnya. Setelah pertandingan dan permintaan maaf yang disampaikan Sadil, dukungan dari internal Persib mengalir deras untuk menenangkan situasi. Salah satu sosok penting yang turut memberikan respon adalah Komisaris Persib, Haji Umuh Mukhtar. Ia tampak langsung menenangkan Sadil di pinggir lapangan setelah insiden itu terjadi. Dengan sikap kebapakan yang kental, Umuh menyampaikan pesan sederhana namun penuh makna. Pemain wajib menjaga profesionalitas dan kepala tetap dingin di setiap momen pertandingan. Bagi Umuh, luapan emosi Sadil bukan persoalan besar selama ia mau belajar dan memperbaiki diri. Menurutnya, rasa kecewa yang muncul adalah bukti Sadil punya semangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Persib. Selain Umuh, rekan-rekan setim dan jajaran pelatih juga memberikan dukungan serupa. Mereka memahami betapa sulitnya menerima keputusan untuk keluar dari lapangan ketika pertandingan sedang berjalan ketat. Sadil diyakini memiliki jiwa kompetitif kuat dan loyalitas tinggi terhadap klub, sehingga gejolak emosi itu masih dianggap dalam batas yang dapat dimaklumi. Tim pelatih juga memastikan bahwa tidak ada konflik internal yang timbul dari kejadian ini. Semua sepakat bahwa kebersamaan dan kohesi tim adalah prioritas. Sadil tetap menjadi bagian penting dalam rencana permainan Persib dan pelatih Boyan Hodak memastikan sang pemain akan terus diberikan kesempatan membuktikan kualitasnya. Bagi para pendukung, kejadian ini diharapkan menjadi momentum untuk lebih solid memberikan dukungan bagi pemain yang tengah berkembang menuju kedewasaan emosional. Bobotoh pun banyak menyampaikan pesan suportif melalui media sosial, menunjukkan bahwa mereka tidak meninggalkan sang idola meski terjadi kesalahan di lapangan. Pada akhirnya, insiden ini menjadi pembelajaran bersama. Sadil belajar mengontrol diri, tim memahami tekanan besar yang dihadapi para pemain, dan supporter menyadari bahwa sepak bola penuh dengan dinamika emosional. Yang terpenting, semua pihak satu suara bahwa Persib harus terus melaju ke arah yang lebih baik. Kisah Sadil bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjangnya untuk semakin matang dan bersinar bagi Maung Bandung.